Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Kampus, selamat datang kembali di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Pada episode kali ini kita akan membahas atau mengobrol nih seru terkait tentang dunia rekam medis informasi kesehatan. Tema kita kali ini adalah dari kampus ke dunia kerja, prospek karir setelah lulus dari RMIK. Oke, barangkali teman-teman ada yang masih bingung nih setelah lulus dari RMIK ini bisa kerja di mana serta apa aja sih peluang karir dari lulusan RMIK ini. Episode ini wajib kalian tonton sampai habis. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial yaitu Ibu Elvi SST MPH yang sangat spesial seperti martabak. Oke, sangat cantik, best dan mantap lah pokoknya. Oke Ibu, selamat datang Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya terima kasih ya. Iya, Spesial ya iya, berarti Bu. ya. Alhamdulillah. Ya, Kayak martabak Bu. Oh, ya, luar biasa manis ya. Iya manis banget. Oke. Oke Bu. Ibu, kira-kira akhir-akhir ini Ibu ada kegiatan atau apa ya, kegiatan rutin yang sering dilakukan pada kali ini Bu, kayak kesibukannya gitu Bu? Iya. Baik, terima kasih. Jadi untuk saat ini dosen di program studi D3 RMIK saat ini kegiatannya biasa ya, mahasiswa semester ganjil ya, semester 1, 3 dan semester 5 ya. Jadi PBM, praktik belajar mengajar baik di lab ya maupun di kelas secara teori, dan juga kalau dosen itu ada tridharma ya, selain mengajar juga ada kegiatan penelitian dan pengamas, tapi itu juga kita kerjakan bersama-sama dengan mahasiswa, mengikut sertakan mahasiswa gitu ya. Oke Bu, berarti selain kesibukan menjadi ketua prodi RMIK, jadi dosen juga serta melakukan atau melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat nih Bu. Ya, apakah betul. itu jadwalnya itu akan berbentrokan atau tidak ya Bu kira-kira? Ya, alhamdulillah memang kita dari awal memang tenaga kesehatan itu sudah dididik ya untuk disiplin waktu, terjadwal semuanya, dan semuanya bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan bersama dengan tim gitu, luar biasa ya. Jadi kontribusi antara tim pengajar di dosen RMIK sendiri ya Ibu? Iya, itu yang bikin kita kegiatan, baik kegiatan PBM, kita juga harus melaksanakan kegiatan yang lainnya, tapi itu bisa dilaksanakan semua gitu. Ya, oke. Asal jangan menunda. Nah ini menunda ini penyakit yang luar biasa ini. Menunda itu kegiatan yang tidak baik ya Ibu ya. Iya betul. Oke Ibu, kira-kira saya dengar nih Bu dari wara-wara nih dari yang lain nih, katanya program studi D3 RMIK ini sudah menerima kota mahasiswanya itu lebih banyak daripada tahun kemarin. Apakah benar Ibu? Iya betul, tahun ini, tahun akademik 2025 ini kita menerima jumlah mahasiswa yang masuk itu 100 peserta ya. 100 dengan jumlah pendaftar yang tadinya hampir 1.000 ya, 900 lebih ya. Banyak luar banget biasa. sih, Bu. Ya, luar biasa persaingan mereka ya, ketat ya. 1 berbanding 10 ya. Banyak banget Bu. Itu kayak 1.000 tuh kayak berarti peminat RMIK ini tahun ini udah makin banyak juga ya Bu? Sejauh ini alhamdulillah dari tahun ke tahun untuk jumlah penerimaan mahasiswa untuk peminat ya itu selalu meningkat kalau untuk rekam medis informasi kesehatan ya, karena mungkin kebutuhan dari masyarakat dan pemerintah tenaga rekam medis gitu. Oke Bu. Ya. Sebelum kita lanjut nih Bu, lebih jauh terkait dunia rekam medis informasi kesehatan, perbincangannya nih Bu. Ya. Boleh dong Bu spill sedikit terkait gambaran prodi RMIK. Barangkali teman-teman yang lagi nonton nih lagi cari informasi terkait program studi tersebut Bu. Ya, oke. Jadi program studi D3 RMIK itu singkatan ya, kepanjangannya adalah Rekam Medis Informasi Kesehatan ya. Jadi ini adalah bidang yang fokus pada pengelolaan data dan informasi kesehatan tugasnya ya. Terus sebenarnya RMIK sendiri itu kalau program studi namanya RMIK ya, tapi kalau sudah lulus namanya PMIK, perekam medis petugasnya. Kalau perawat kan nantinya jadi nurse gitu ya. Nurse ya, perawat, bidan ya bidan. Iya. Nah, kalau
RMIK kalau lulus jadi PMIK, ya pereka medis ya informasi kesehatan ya. Jadi RMIK ini sebenarnya adalah otaknya dari sistem informasi di fasilitas kesehatan ya, karena semua data pasien dari pasien datang sampai dengan pasien pulang itu harus terekam di data yang disebut dengan data rekam medis gitu ya. Terus juga ya karena memang catatan pasien itu harus tercatat dengan baik, sehingga catatan itu harus dipastikan data itu akurat ya, data-data yang tersimpan di rekam medis itu harus akurat, lengkap dan juga harus aman, dijaga kerahasiaannya. Misalnya nih Bu, data rekam medis yang dipegang sama para PMIK ini nggak lengkap gitu Bu, akan terjadi apa Bu? Nah ini sekarang banyak ya, bukan banyak ya, pasien itu memang sebagian besar kita itu adalah tidak hanya pasien umum ya, ada pasien dengan difasilitasi BPJS atau asuransi ya. Nah kalau pasien yang seperti ini kan terkait dengan data yang masuk itu mulai dari pasien masuk, diagnosis ya, terus ada tindakan, ada pengobatan, nah itu harus sesuai ya. Karena kalau misalnya penyakitnya A tapi ternyata diagnosisnya B, nah gitu ya. Nah ini kadang menghambat atau terjadi klaim pending gitu. Jadi kan kasihan fasilitas ya. Fasilitas pelayanan kesehatannya nantinya kan bisa mengurangi nanti untuk sarana prasarana atau maintenance-nya di rumah sakit atau fasilitas pelayanan gitu ya. Gitu. Oke Bu, berarti RMIK ini sangat berpotensi sekali ya Bu, nggak hanya soal pencatatan saja tetapi juga merupakan bagian penting dari keputusan pengambilan di data Fasiankes ya Bu. Betul, ya. Jadi karena tadi saya ulang lagi ya, kenapa PMIK tuh harus paham tentang tindakan mulai dari pasien masuk ya, diagnosis gitu ya, terus ada tindakan, terus ada pengobatan, dia paham, sementara bukan sebagai tenaga kesehatan gitu ya. Nah ini kita di rekam medis informasi kesehatan itu mahasiswa juga dibekali ilmu tentang anatomi dan fisiologis. Belajar juga Bu? Belajar anatomi fisiologis, iya, anatomi fisiologis itu semua sistem yang ada di tubuh itu dipelajari. Mulai dari sistem persarafan ya, sistem anatomi mulai dari pencernaan, termasuk sampai kehamilan, persalinan, nifas gitu, semua dipelajari, genitourinaria gitu, reproduksi, semuanya dipelajari karena memang nantinya tugas kita sebagai PMIK di Fasiankes itu adalah nanti mensinkronkan, memverifikasi nanti apakah nanti pengobatannya ini sesuai enggak, ternyata diagnosisnya bukan ini gitu. Mensinkronkan antara diagnosis dan pengobatannya. Pengobatan termasuk tindakan gitu, ya. Oke Bu. Ya, Kak Nura tahu nggak kalau mau lihat diagnosisnya dari mana? Nggak tahu Bu. Luar biasa. Luar biasa, petugas PMIK ini punya buku yang disebut dengan ICD. Kita di lab ini ada, nah ini buku ICD, ya, International Classification Disease, ya. Ini ada ICD 9, 10, 11. Kita punya. Dan ini baru volume 1. Volume 1 setebal ini. Berarti volume ada berapa 2, volume 3, ada 3 volume. Ya, ini tebal ini kira-kira bukunya. kalau ditumpuk nih, ada 3 volume setinggi apa nih? Nah, 9, belum lagi 10 ada 3, 1, 2, 3. Nah, ICD 11 itu lebih tebal lagi, Nura. Gimana Bu? Tebal lagi ICD 11. Nah, luar biasa, tinggi sekali. Setinggi apa itu, Nura? Harapan orang tua. Masya Allah, luar biasa ya, setinggi harapan orang tua ya. Nah, jadi ini, tapi ini nggak harus dihafal. Oh, nggak harus dihafal. Saya deg-degan takut dihafal. Deg-degan gitu. dihafal ya. Takut Jadi dihafal. codingnya tidak harus dihafal. Jadi si PMIK itu boleh lihat codingnya nanti sesuai dengan, karena di sini ada sistem. Jadi nggak mulai dari buku halaman pertama juga yang dibuka gitu ya. Jadi per sistem nanti jadi bisa mengarahkan. Berarti udah terstruktur ya di sini, ada Terstruktur sistem apa sekali. aja yang tadi Ya, Ibu jelasin. betul. Ya, gitu. Jadi tidak membingungkan petugas PMIK juga gitu. Baik Ibu, kalau begitu kita lanjutkan ke topik utama kita, yaitu bagi calon mahasiswa, bagaimana sih pendapat Ibu terkait kurikulum yang dijalankan di program studi RMIK ini? Ya, nah saat ini kita ada 3 kelas ya, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Tingkat 3 itu kita masih menggunakan kurikulum tahun 2023 ya. Tahun 2023, dan mulai tahun 2024 dan 2025 ini kita menggunakan tahun 2000 angkatan, berarti sekarang dia semester 3 ya. Semester 3 dan semester 1 ini sekarang menggunakan menggunakan kurikulum OBE, Outcome Based Education ya. Artinya memang
mengarah kepada kompetensi. Nah, sebenarnya ini sangat relevansi sekali dengan dunia kerja. Kan hasil yang diharapkan dari fokus pada kurikulum OBE itu adalah pada fokus hasil dari kompetensi itu tersebut. Jadi sudah dipersiapkan dari awal untuk alumninya nanti untuk diterima di dunia kerja seperti itu. Oke, Bu. Ya. Bagaimana sih Bu pendapat Ibu terkait kurikulum RMIK agar benar-benar siap menghantarkan para lulusannya ke jalan kerja, ke tempat kerja yang sejalan dengan visi misi Poltekkes, yaitu berkarakter mulia, profesional dan berdaya saing global, Ibu. Ya, oke, baik, luar biasa ya pertanyaannya. Nura, untuk kita cerita dulu sedikit ya untuk kurikulum. Kurikulum RMIK itu memang sekarang yang 2023 maupun yang OBE itu sama-sama jumlah SKS-nya sama 114 gitu ya. Hanya nanti untuk kurikulum yang 2023 itu praktiknya masih menggunakan praktik lapangan 1, praktik lapangan 2 sampai praktik lapangan 5 nanti pas di semester 6 gitu. Tapi yang OBE ini magang selama 1 semester gitu ya. Artinya mungkin nggak jauh berbeda tentang kegiatannya. Untuk pembelajaran ya, kita lihat dulu apa sih kesiapannya ya. Kesiapannya kita mulai dari pembelajaran. Nah ya, jadi pembelajaran itu kita mulai dari teori, praktik. Nah, praktik itu kita bisa di kampus ya. Jadi untuk Reka Medis sendiri kita punya lab. Lab apa aja, Bu? Nah, ini luar biasanya RMIK nih beda sama profesi lain ya. RMIK nih tuh ya luar biasa, labnya itu sangat menantang terkait dengan teknologi nih ya. Jadi ada lab komputer ya. Lab komputer itu kita punya sejumlah 1 kelas mahasiswa aja, berarti berjumlah 40 ya. Terus ada juga lab statistik ya, lab statistik juga menggunakan komputer ya. Nah, untuk pembekalan anfis tadi yang anatomi fisiologis tadi, kita juga menggunakan lab terpadu ya, yang lab apa namanya, lab terpadu yang lab yang digunakan oleh profesi lain seperti bidan, perawat, itu kita menggunakan pantom itu ya. Nah, jadi kita juga memperkenalkan sistem tubuh manusia itu menggunakan pantom yang digunakan oleh nakes lainnya supaya nanti mahasiswa RMIK pun tahu bahwa bagian tubuh ini nanti seperti ini pada sistem apa, nanti codingnya apa, tindakannya apa, nanti sampai ke pengobatan. Ya, nah untuk pengobatan juga mahasiswa juga ada untuk mata kuliah farmakologi gitu. Obat-obatan Ibu berarti belajar. Iya, ada juga untuk farmakologi supaya nanti tidak terlalu ini ya. Artinya dia paham bahwa obat-obat ini nanti untuk penyakit yang ini ya gitu ya. Dan selain itu terkait dengan persiapan untuk lulusan juga ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, ada kewirausahaan juga ya Bu ya? Iya, nah kewirausahaan ini nanti juga ada artinya menyiapkan mahasiswa itu tidak harus selalu menjadi PNS mungkin ya. Jadi artinya dipersiapkan untuk menjadi yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa terkait dengan reka medisnya sendiri ya. Nah, untuk soft skill-nya ya, kita mahasiswa juga selain di kampus juga ada praktik di lapangan. Ya, artinya mahasiswa itu praktik di rumah sakit, di puskesmas kota dan Kabupaten Cirebon. Rumah sakitnya juga luas sampai ke rumah sakit. Nah, ini mahasiswa sekarang ini kita sudah berkembang nih, dari Jawa Barat kita pindah ke Jawa Tengah juga. Pindah. Bukan pindah ya, maksudnya kita melebarkan sayap ya, karena terkait dengan reka medis elektronik yang saat ini. Dengar-dengar semua fasilitas kesehatan ini sudah menerapkan sistem reka medis elektronik. Iya, sesuai dengan Permenkes yang terbaru ya, nomor 24 tahun 2022 bahwa reka medis manual itu sudah beralih ke reka medis elektronik. Sehingga mulai dari PBM itu kita sudah menyiapkan sampai ke lahan praktik. Jadi lahan praktik yang digunakan itu yang sudah siap juga menggunakan RME gitu. Berarti RMIK ini sangat dituntut dalam segala sisi ya teman-teman. Ya, nggak megang pasien, tapi harus paham. Iya kan, yang dipegang dokumentasinya pasien ya, tapi memang harus paham kondisi pasien. Ya, mulai dari pasien datang, pasien dilakukan tindakan, pasien pulang dalam kondisi apa, semua tercatat akurat. Nah, yang mencatat itu gitu. Berarti dari profesi PMIK dan lulusan dari RMIK. Masya Allah, luar biasa ya tugasnya. Ya, untuk terkait dengan karakter mulia, Nura ya,
kita juga ada mahasiswa dibekali juga untuk mata kuliah etika ya. Terus selanjutnya untuk penilaian juga ada di penilaian sikap ya, penilaian sikap baik di secara teori di kampus maupun di lapangan itu ada penilaian sikap juga untuk menunjang soft skill-nya mahasiswa gitu selain kompetensi secara dasar yang harus dimiliki oleh PMIK gitu. Oke. Iya. Gimana nih teman-teman? Pembahasan kita kali ini sangat seru sekali ya. Tapi jangan lupa teman-teman jangan pergi kemana-mana karena ada pembahasan yang lebih seru dan inspiratif dari Ibu Elvi. Oke teman-teman tetap berada di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Selamat datang kembali di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Restiani Yulewati dan narasumber kita Ibu Elvi. Oke Ibu, selamat datang kembali ya Ibu. Iya, oke. Tadi ada iklan sebentar ya Bu ya. Ya, oke Bu. Bu, tadi sempat disinggung nih Bu, di RMIK belajar kewirausahaan. Betul. Kira-kira kewirausahaan bentuk apa ya Bu? Ya. Ini menariknya di sini RMIK ya, ternyata juga bisa melakukan kegiatan kewirausahaan gitu ya. Untuk kewirausahaan mahasiswa RMIK kita kan belajar IT ya. Iya belajar. Ya, jadi mahasiswa itu juga banyak membuat aplikasi-aplikasi yang terkait dengan proses pembelajaran sendiri ya. Misalnya sistem pencernaan, nah, mereka bikin coding itu untuk sistem pencernaan. Nah itu kan menarik itu untuk dikembangkan barangkali nanti. Iya luar biasa ya. Iya, untuk daripada buka yang setebal ini. Nah jadi kalau udah bikin aplikasi itu misalnya per sistem, jadi nah itu bisa digunakan. Inovasi pembuatan aplikasi terkait dengan berbagai macam. Iya untuk kegiatan ICD ya, membuat aplikasi yang terkait dengan ICD supaya nanti memudahkan tenaga kesehatan khususnya PMIK dalam melakukan kodifikasi penyakitnya. Jadi mungkin barangkali mau lihat buku udah ini ya, jadi dengan enter beberapa digit kata itu sudah keluar apa yang dicari gitu. Itu sudah banyak tahun kemarin itu untuk penelitian ya. Jadi mahasiswa PMIK itu sendiri untuk tugas akhirnya adalah penelitian. Nah ya, jadi penelitian ini juga mereka diedukasi, dikembangkan untuk membuat aplikasi. Jadi beberapa aplikasi terkait beberapa sistem itu sudah banyak sekali di kita. Bahkan aplikasinya sudah beberapa dihakikan oleh mahasiswa sendiri. Gitu, luar biasa ya. Iya, luar biasa sekali Bu. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, nama-nama aplikasinya itu yang sudah dibuat oleh mahasiswa itu apa aja Bu? Kayak untuk apa ya fungsi dari aplikasinya tersebut gitu. Selain dari ini untuk kodifikasi gitu. Iya, iya. Yang KTI bimbingan saya itu kemarin bikin tentang katarak. Nah, jadi coding yang terkait dengan katarak gitu ya. Terus ada juga yang terkait dengan diabetes mellitus gitu ya. Jadi ada per penyakit ataupun per sistem gitu. Nah nanti mereka bikin singkatan sendiri gitu. Jadi nanti baru bisa dihakikan. Buat nama gitu. aplikasinya singkatan. Iya, di singkatan penyakit dengan kadang ditambah dengan singkatan namanya gitu ya. Jadi cantik namanya, saya lupa namanya. Dan kemarin juga ya untuk diabetes mellitus untuk deteksi dininya kita bahkan sudah sampai ke
puskesmas yang kita lakukan untuk binaan wilayah puskesmas kesenian itu sudah kita sosialisasikan penggunaannya untuk deteksi untuk diabetes mellitus. Bahkan kemarin juga yang untuk pneumonia juga sudah mulai kemarin. Banyak gitu. banget ya Bu, Iya. mulai dari penyakit diabetes, katarak dan sebagainya ya Bu ya. Iya. Berarti di aplikasi tersebut itu isinya data terkait apa ya? Wilayah, jenis kelamin atau ya terkait dengan data geografis dan data apa yang terkait dengan koding penyakitnya. Ya, nanti data tersebut bisa dimanfaatkan untuk apa aja ya Bu? Nah, yang pertama bisa untuk dilakukan apakah deteksi intinya sih untuk deteksi tergantung ya. Yang tadi yang untuk deteksi ada tersendiri, untuk petugas kesehatannya untuk melihat coding juga ada gitu. Itu. Ya. Jadi kurikulum yang dilaksanakan di Prodi RMIK ini bukan sekedar disiapkan hanya untuk lulus ujian saja ya Bu, tapi untuk mencetak sumber daya manusia lulusan RMIK ini menjadi apa ya, pegawai atau pegawai nakes yang kompeten ke Iya, depannya, betul. Ya, Bu. Lulusan yang siap bekerja ya. Jadi memang sudah disiapkan dari awal lulusan D3 RMIK itu adalah lulusan yang siap bekerja. Baik secara teori maupun praktik dia sudah dibekali untuk seperti apa nanti kebutuhan pasar ya, kebutuhan lahan tentang penerimaan PMIK sendiri gitu ya. Jadi di rumah sakit memang rumah sakit puskesmas yang digunakan untuk lahan praktik itu mereka sudah disiapkan bekal untuk kompetensi-kompetensi yang harus dicapai di lahan baik di rumah sakit maupun puskesmas. Nantinya kan ada inovasinya mereka di rumah sakit ya. Saya sering melakukan bimbingan itu di beberapa rumah sakit, mereka diminta inovasi. Nah, luar biasanya di sini kalau apa aja ya. kalau boleh tahu? Nah, jadi luar biasanya di sini rumah sakit itu misalnya mereka mencari masalah di rumah sakit. Harus ketemu masalah. Dicari lah teman-teman masalah di dicarinya. Dan sama solusinya. Solusinya juga beserta dong, solusinya. Kan kemarin kita sudah tadi kita sudah ingatkan kembali ya bahwa RME ini dari manual ke elektronik ya. Jadi ada beberapa ruangan yang masih menggunakan data pasien, enggak semuanya bisa di elektronik. Ada beberapa data yang masih manual. Ya, beberapa tempat rumah sakit masih seperti data info concern gitu ya, itu masih manual ya. Jadi memang harus jadi harus disimpan, harus ada ruang penyimpanan atau ruang filing. Nah, beberapa tempat lahan praktik itu ada ruang filingnya itu yang data pasien itu sudah numpuk. Nah, itu juga nanti teman-teman yang praktik itu cari masalah, nanti dicari juga solusinya juga dikaitkan dengan kemampuan rumah sakit dan tenaga rumah sakit. Ya, itu luar biasa. Sepengetahuannya Ibu nih, kira-kira ada nggak sih kayak ruang filing di rumah sakit gitu yang sampai menumpuk kayak gitu, dan mungkin para mahasiswa RMIK bisa menyelesaikan masalah tersebut ya Bu? Iya, betul ya. Ya ada beberapa lahan praktik seperti itu, kita nggak sebutkan nama rumah sakitnya atau puskesmasnya gitu ya, karena memang terjadi masa peralihan ya. Jadi ada beberapa dokumen yang memang harus dilakukan retensi gitu ya, nanti beberapa yang harus ini kan mereka scan dulu ya untuk menyelamatkan data-data pasien yang sekiranya memang data pasien itu masih dibutuhkan gitu ya. Jadi ini terkait juga risiko ya. Jadi risiko tenaga kesehatan juga ada ternyata di PMIK. Ya tadi misalnya ruang filingnya datanya menumpuk, dokumen menumpuk ya, sampai nanti kalau satu ruangan full gitu ya Bu. Ya, risikonya kalau data dokumennya jatuh pada saat mencari dokumen yang lain, ya tentunya berisiko juga tenaga kesehatan atau PMIK pada saat mungkin raknya jatuh atau ketiban dokumen dan sebagainya. Dan jadi ada satu kemungkinan lagi Bu selain itu. Ya. Ketika dokumen rekam medisnya warna kuning, terus seragam petugasnya warna kuning, kita nggak bisa bedain mana dokumen mana orangnya Bu. Iya, luar biasa. Ya itu, ya luar biasa. Ya bisa ya. Ya itu makanya kenapa memang sekarang pemerintah sudah mewajibkan RME ya, supaya tidak terjadi lagi kadang dengan alasan susah mencari data pasien lebih gampang hilang gitu ya. Nah itu mencegah hal tersebut. Mungkin kalau sudah peralihan dari manual ke elektronik, petugas PMIK mah langsung ketik di laptop atau komputer langsung ketemu datanya. Kalau pas manual mungkin harus cari dulu ya dokumennya, namanya dan sebagainya. Iya, betul.
ya, tapi sekali lagi belum semua rumah sakit, artinya belum semua data pasien yang bisa di RME kan beberapa rumah sakit ya, tadi misalnya contohnya info concern yang memang harus kita pisah dengan data dokumen yang lain gitu ya, itu. Berarti cukup complicated ya, Yeah. perubahan dari manual ke elektronik rekam medis ini. Yeah. Nah, terkait dengan elektronik tadi Nura, luar biasanya mahasiswa itu juga harus paham tentang IT. Jadi rekam medis pun kompetensi yang harus dimiliki. Harus ya, karena selama ini beberapa lahan praktik yang kita lihat ya, rekam medis tersendiri, IT tersendiri. Jadi kan kalau untuk pembayaran gaji berarti kan rumah sakit harus mengeluarkan untuk satu itu 2 orang gitu ya. Tapi mahasiswa kita sudah siapkan itu ya, dia IT-nya jago gitu ya, PMK-nya udah di bidangnya gitu ya. Sehingga memang beberapa hasil penelitian kita kaitkan dengan IT selalu dengan PMK-nya gitu. Itu. Selain kompetensi yang tadi Ibu jelaskan nih, kira-kira apakah ada kompetensi lagi yang harus dimiliki oleh PMIK Ibu? Yang jelas kompetensi utamanya adalah lulusan ini harus siap menjadi PMIK ya. Dan kompetensi tambahannya ya mereka harus siap menjadi pemimpin juga. Ya, jadi kepemimpinan itu juga sudah dilatih mulai dari organisasi yang kita fasilitasi di program studi ya. Ada, silakan mereka mau ikut di bidang yang mana yang mereka yang mereka kuasai, mau hima, BEM, BLM, dan UKM lainnya ya Bu ya, untuk mengembangkan kepemimpinan dan mungkin potensi yang mereka ada di diri kitanya gitu. Iya, betul. Ya, karena memang kita juga memfasilitasi mahasiswa itu mungkin dia bakatnya tidak hanya ada di PMIK tapi punya bakat yang lain. Ya, kemarin kita juga ada ikut sertakan mahasiswa lomba-lomba ya, baik akademik maupun non akademik ya, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Alhamdulillah semua berprestasi. Bu. Sempat di spill juga nih Bu terkait tentang menjuarai perlombaan di tingkat nasional maupun internasional. Kira-kira lomba apa aja sih Bu yang pernah diraih oleh program studi D3 RMIK Kampus Cirebon Bu? Ya. Yang pertama tentunya coding ya. Coding. Nah, itu kemarin di Unpad di mana lagi kemarin ya. Itu mereka alhamdulillah juara 2. Terus juga ada lomba statistik. Terus ada juga bikin aplikasi interface desain interface ya. Jadi bikin aplikasi ya, desain interface sama karya tulis ilmiah. Oh, mereka jago loh karya tulis ilmiah ya. Jadi memang mahasiswa itu selain difasilitasi lomba juga difasilitasi pembimbing. Jadi mereka mau ikut lomba apa kita arahkan pembimbingnya juga gitu. Keren banget sih Bu. Yeah. Kita boleh tepuk tangan untuk prestasi dari mahasiswa Prodi D3 RMIK Kampus Cirebon. Yeah. Begitu ya. Oke. Sebentar Ibu. Luar biasa sekali ya Bu, lulusan yang mengcover segala bentuk kegiatan yang menjadikan pusat penyediaan data di Fasiankes dan sebagainya ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu, menurut Ibu sendiri nih, yang menjadi tantangan terbesar untuk lulusan yang baru saat mulai terjun ke dunia pekerjaan, apakah ada tantangan tertentunya Bu? Nah, ini menarik nih ya. Memang mahasiswa itu kita bekali dari awal itu tentang disiplin ya. Disiplin itu wajib banget ya teman-teman. Nomor 1 disiplin, kejujuran gitu ya. Kita sudah itu harga mati bagi kesehatan ya, bagi petugas kesehatan ya. Nah, kita melihat bahwa memang ada penyesuaian ritme irama kerja, budaya kerja ya. Karena memang dari akademik ke dunia luar tentu ada perubahan ya. Penyesuaian yang memang harus mahasiswanya harus siap untuk menerima bahwa dia sekarang ada di posisi yang siap kerja gitu ya. Jadi kita juga membekali mahasiswa itu sebelumnya kegiatan di lapangan yang memang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan gitu ya. Jadi nggak bisa seperti biasanya kuliah misalnya ada kan yang masuk jam 8, sementara di lapangan jam 7 sudah harus apel gitu ya. Antara kehidupan di kampus antara di tempat kerjanya. Iya, jadi memang sudah disiapkan dari awal untuk mahasiswa itu siap
Artinya apa ya? Seperti bunglon ya, harus siap. Harus siap berubah dimanapun dianya berada gitu ya. Atau mungkin ada istilah pepatah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Jadi memang kita sudah siapkan seperti itu, bahwa kalian itu jangan menggunakan kacamata kuda. Artinya memang bahwa dunia itu berkembang, lihatlah wawasan itu memang apalagi sekarang ya, segala informasi itu sudah ada di tangan, di genggaman mereka gitu ya. Jadi kadang hal-hal seperti itu mereka bisa cari sendiri di luar hal-hal yang memang mereka harus dapat juga di kampus gitu. Berarti mahasiswa selain mendapatkan fasilitas dari para dosen untuk pembelajaran, mahasiswa juga dituntut untuk mencari atau mengulik materi pembahasannya sendiri ya Ibu? Iya, dan iya uniknya kita ya, kita memberikan judul, misalnya judul tema mata kuliahnya ini. Kita nggak kasih satu buku, ini silakan pelajari satu buku, enggak. Jadi mereka bisa berselancar, tapi dengan batasan-batasan ya. Misalnya jurnal dalam batas tahun berapa tahun ke belakang gitu ya. Buku yang digunakan seperti apa, sehingga nanti bisa mengcombine gitu ya. Jadi kita bentuk di kelas itu berkelompok mahasiswanya, sehingga nanti timbul beberapa kreativitas dari mahasiswa. Jadi dari pertanyaan satu bisa berkembang beberapa pertanyaan. Nah itu salah satu untuk menambah wawasan mereka gitu. Oke Bu, tadi sempat disinggung juga tentang batasan dari pengetahuan mahasiswa untuk mencari kayak jurnal kayak gitu. Itu fungsinya untuk apa ya Bu? Nah ini kita sudah mulai latih mahasiswa itu dari semester 1 itu sudah bentuk itu kelompok dengan carilah materi dengan sumber-sumber yang valid ya gitu ya, yang bisa dipercaya, karena memang nggak semua yang ada itu bisa dipercaya, yang ada dicari ya gitu ya. Itu juga salah satu untuk pembekalan mahasiswa nanti pada saat menulis karya tulis ilmiah pada semester 6 ya di KTI-nya gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa tuntutannya adalah membuat karya tulis ilmiah ya. Makanya yang semester kemarin semester 3 kalau nggak salah itu ikut lomba itu tentang karya tulis ilmiah, mencantumkan sumber-sumber yang memang benar bisa diakui gitu. Terkadang kalau kita mencari artikel atau jurnal yang asal ketemu cepet aja, mungkin itu kadang yang sering cepet kita dapatkan bukan yang terbaik buat kita ya teman-teman. Aduh, ini bukan jodoh ya? Bukan. Iya bisa oke. Ya seperti itu ya. Jadi memang untuk dipersiapkan mahasiswa ini dari awal ya. Pendidikan vokasi itu memang pendidikan yang memang dipersiapkan untuk siap bekerja ya. Kalau kita lihat dari kurikulumnya itu 60%-nya adalah praktik gitu. Iya, 40%-nya 40% teori. Tapi teori pun berkaitan dengan praktik. Jadi sebenarnya hampir besar memang untuk persentase untuk praktiknya gitu. Bu, kalau di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya kampus Cirebon ini kira-kira sudah ada program studi D4 ini ya nggak Bu? Buat RMIK sendiri Bu? Sejauh ini untuk Cirebon belum ada ya? Belum ada Bu. Belum ya, karena mungkin banyak harus yang dipersiapkan oleh sarana prasarananya, terus tenaga pengajarnya juga gitu ya. Mudah-mudahan di Tasik sudah mulai rencana mau membuka D4 gitu ya. Gitu. Oke, semoga segera terrealisasikan ya teman-teman. Iya. Oke, Ibu, kalau lulusan RMIK sendiri nih, selain bekerja di rumah sakit, puskesmas, kan orang-orang awam kan taunya ya nakes kerjanya kalau nggak di puskesmas ya di rumah sakit. Nah, ternyata RMIK itu sangat luas sekali cakupan kerjanya ya, selain rumah sakit, puskesmas, bisa di klinik, bisa juga di BPJS. BPJS bisa Bu? BPJS ya, apalagi sekarang BPJS lagi itu ya, lagi rame-ramenya gitu ya. Rekrutmennya juga tinggi gitu ya. Terus bisa juga di swasta ya, asuransi juga. Perusahaan asuransi bisa ya. Iya, gitu ya, itu juga bisa. Jadi memang nggak mesti harus di rumah sakit lakukan coding, enggak gitu ya, karena memang ternyata tugasnya banyak. Bisa analisis data ya, juga bisa melakukan kegiatan pengolahan data, jadi nggak mesti harus kerjanya adalah coding gitu. Berarti cakupan untuk lulusan Prodi D3 RMIK ini sangat luas sekali teman-teman. Jangan khawatir ya untuk lulus dari program studi ini, banyak sekali kesempatan yang bisa kita raih dan kita coba ya teman-teman. Oke Bu, pembahasan yang kita bahas
tadi itu sangat menarik sekali Ibu, dan jawaban dari Ibu ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Nah Ibu, menurut Ibu peran kampus sendiri untuk para mahasiswa ini dalam meningkatkan apa ya, kompetensi dan segala halnya itu bagaimana Ibu? Ya, yang pertama tentunya menyiapkan SDM ya. Ya, dosennya, tekniknya semuanya dipersiapkan. Dari profesi yang sama ya Ibu, Iya, gitu. iya. Oke. Terus menyiapkan kurikulum. Yang sekarang tadi sudah dibahas ya, ada kurikulum yang sekarang berbasis OBE. Terus selanjutnya adalah menyiapkan sarana prasarana laboratorium ya. Laboratorium yang untuk PMIK, RMIK ini ada laboratorium statistik, laboratorium komputer gitu ya. Karena sekarang sudah berbasis IT dan sudah beralih ke elektronik. Bahkan untuk ujian teori pun sudah menggunakan CBT, nggak pakai kertas lagi gitu ya. Jadi ujian sudah tidak memakai kertas lagi ya. Iya, kalau ujian tulis ya, kalau ujian praktik tentunya masih tetap praktik ya. Terus juga persiapan selain itu juga kita menyiapkan lahan praktik ya. Lahan praktik yang kita gunakan tentunya yang sudah sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan ya, karena RME sesuai dengan peraturan pemerintah, artinya kita menggunakan lahan praktik baik rumah sakit, yang puskesmas, ya, yang gitu. RM, juga kita mempunyai CI yang memang bisa membimbing dengan baik ya. Memang CI yang kita utamakan adalah lulusan RMIK gitu CI-nya gitu. Bu, dari praktik lapangan untuk para mahasiswa RMIK ini nih Bu, misalnya sudah melaksanakan praktik klinik di rumah sakit tersebut, apakah ada kemungkinan bahwa mahasiswa tersebut sudah bisa apa ya, ibaratnya bahasanya diincar lah oleh rumah sakit tersebut untuk menjadi tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut? Oh iya, oke. Ya, direkrut ya. Iya. Ya, ini ada beberapa pengalaman alumni sebelumnya ya. Jadi mereka bekerja di rumah sakit, bukan bekerja, praktik lapangan di rumah sakit, tapi mungkin karena memang sudah dilirik ya, punya inovasi, praktiknya bagus, terus kompetensi, selain kompetensi juga soft skill-nya, kejujurannya, integritasnya bagus, sehingga begitu ada pembukaan atau rekrutmen itu dipanggil gitu ya. Tapi selain itu juga teman-teman alumni yang sebelumnya yang sudah lulus itu memang sudah banyak bekerja baik di pemerintahan swasta maupun sebagai pegawai negeri. Dan kita berkembang di mana-mana. Ada yang di rumah sakit di Jakarta, ya. Jakarta itu ada di Puskesmas Jakarta, juga ada di Jakarta, puskesmas yang ada di Jakarta PNS, ya. Terus ada juga yang sudah bekerja di BPJS, di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta, ya. Ada juga Rumah Sakit Darmais, terus Rumah Sakit Depok, ada ya. Jadi ada juga yang di RSCM. Ya, di rumah sakit rumah sakit besar. Ya. Rumah sakit besar semuanya sudah ada alumni oleh alumni D3 RMIK. Ya. Ya, pastinya juga wilayah Cirebon kota kabupaten ya, juga ada wilayah 3 Cirebon ya, pastinya juga ada gitu ya. Dan puskesmas kota dan kabupaten ada. Jadi dengan adanya alumni jejaring kita kalau mau praktek itu sebenarnya mempermudah kita juga, benar. Mempermudah adik tingkatnya gitu. Oke, Bu. Ya. Tadi sempat di-spill lagi nih terkait soft skill. Iya. Menurut Ibu nih, soft skill yang harus dipunyai oleh lulusan RMIK maupun mahasiswa RMIK ini apa aja nih Bu? Nah ini menariknya di sini. Karena memang kadang kita beranggapan cuman berhadapan dengan dokumen, komputer, tapi kita perlu soft skill karena kita juga harus ada kerjasama dengan tim kesehatan. Ya, artinya dengan nakes lainnya. Teamwork ya Bu? Iya, luar biasanya petugas PMIK ini kerjanya itu apa ya? Perasaan dari pasien datang sampai pasien pulang itu ya, berarti di tengah-tengahnya itu juga harus ada kolaborasi dengan nakes lain, baik itu dokter, perawat, bidan. Nah, di situ kan dibutuh soft skill ya. Misalnya suatu saat data misalnya nggak lengkap atau ada perlu diklarifikasi gitu ya. Berarti kan memang kita harus menanyakan kembali, nih pasien ini tadi dirawat oleh siapa, penanggung jawab dokternya siapa. Berarti kan itu harus komunikasi, itu soft skill yang dibutuhkan ya. Sehingga di sini memang di kurikulum juga ada mata kuliah komunikasi ya, komunikasi efektif gitu ya. Kita membekali mahasiswa sebelum terjun ke lapangan supaya nanti pada saat di lapangan itu
tidak beranggapan ya bahwa saya hanya berhadapan dengan komputer dan data pasien ya. Kita juga ada komunikasi. Apalagi di PMIK itu ada bagian pendaftarannya, iya. tetap aja dengan pasien ya. Iya, komunikasi antar pasien iya. yang sedang apa ya? Nah, terburu-buru untuk melakukan tindakan ya. Itu juga kita sudah sampaikan kondisi pasien itu tidak semuanya bisa disamakan gitu. Berarti tugasnya kita harus tetap responsif dengan kondisi pasien. Itu sudah di awal sudah masuk ke kurikulum RMIK gitu. Oke. Iya. Selain kerja tim, komunikasi efektif, apalagi nih Bu soft skill yang perlu diemban oleh para lulusan RMIK? Nah ini integritas ya, integritas, jujur dan bertanggung jawab ya. Nah itu semua memang nggak kelihatan sih ya. Tapi dampaknya itu luar biasa baik bagi diri sendiri maupun bagi nakes lainnya gitu ya. Jadi memang dalam kita menanamkan kejujuran ke mahasiswa itu calon PMIK itu tentunya kita memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk bisa melakukan sesuatunya dengan baik, dengan benar gitu ya. Artinya memang mereka adalah sebenarnya sudah dewasa ya. Jadi pembelajaran orang dewasa tidak semuanya kita memberikan info A, B, C dan harus dilakukan A, B, C juga gitu ya. Kan jadi sudah, mereka bisa berkembang. Ya, iya, betul. Oleh A, B, C iya, gitu. iya. Nah, disitulah kita tuntut mahasiswa itu untuk melakukan jujur, berintegritas, bertanggung jawab. Misalnya contoh hal kecil di kampus. Nanti tugas dikumpulkan tanggal sekian, jam sekian. Nah, tinggal melihat kan tingkat tanggung jawabnya, integritasnya di sana gitu ya. Mungkin ini ya soft skill problem solving juga perlu. Nah, iya betul, problem solving juga harus karena memang kan di lapangan itu kan segala jenis masalah pasti ada. Ya, gitu. Ya. Oke, Bu. Berkarir bisa di rumah sakit, klinik, puskesmas serta BPJS dan Dinkes hingga sektor swasta seperti asuransi yang tadi Ibu sebutkan tadi. Iya. Nah, betul. Nanti Ya, ini kalau kita lihat penyerapan mahasiswa, bukan kita lihat ya, berdasarkan tracer study yang sudah kami lakukan dari tahun ke tahun, itu hasil dari penyerapan lulusan itu kalau untuk, nah menarik nih, tapi yang lulusan lebih dari setahun ya, itu 100% ya. Keren banget. Ya, Tangan jadi teman-teman menarik semuanya. ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya tetap bisa 100% harapan kami. Amin. Ya, gitu. Agar penyerapan seluruh lulusan RMIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ini terserap Iya. full 100%. Ya, insya Allah ya. Kedepannya akan seperti itu seterusnya. Gitu. Oke, Bu. Iya, Terima kasih betul. ya, Bu. Iya. Oke, teman-teman, pembahasan kali ini sangat seru sekali kan? Jangan lupa tetap di situ aja, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Oke, Ibu, untuk prospek dari lulusan RMIK ini ke luar negeri bagaimana, Ibu? Ya, ini luar biasa ya. Ini terkait dengan visi misi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ya, berdaya saing global ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengarah ke sana gitu ya. Kita sudah mulai dengan kegiatan mengikut sertakan mahasiswa ikut lomba-lomba internasional. Tingkat udah ya. Jadi mahasiswa yang ikut lomba di tingkat internasional dan alhamdulillah selalu berprestasi tingkat nasional. Selanjutnya juga kita kan kalau pendidikan juga ada kerjasama dengan organisasi sendiri ya. Kalau RMIK itu ada organisasi yang namanya Aptermiki ya. Nah sejauh ini memang untuk organisasi sendiri sudah mulai mewadahi nih kita untuk keluar negeri untuk kerjasama dengan lintas internasional. Untuk organisasi Aptermiki itu organisasi khusus untuk para PMIK ya, Bu? Asosiasi Perguruan Tinggi. Itu bertugas untuk apa aja, Bu? Nah, asosiasi perguruan tinggi ini yang mewadahi perguruan tinggi yang ada RMIK-nya gitu. Ya, jadi di situ bisa kita tentang kurikulumnya, tentang prospek tenaga kerjanya, peraturan-peraturan yang mewadahi tentang RMIK sendiri juga ada di situ gitu ya. Nah, jadi menjembatani dari asosiasi ini sudah mulai kerjasama
tingkat internasional. Tentunya juga akan kita akan mengarah ke sana ya. Nanti untuk kedepannya juga Rekamedis informasi kesehatan juga akan mengarah ke tingkat internasional gitu ya. Karena itu kan adalah tuntutan ya. Iya. Ya, Semoga oke. Segera terrealisasikan Amin, ya Ibu, amin, ke tingkat amin. Terima internasional kasih. lebih Amin, lanjut amin. lulusannya. Ya, Ibu. oke. Terima kasih. Oke Ibu. Ibu, aku minta pesan Ibu buat Ibu untuk memberikan motivasi kepada calon mahasiswa RMIK sendiri. Bagaimana Ibu? Iya. Calon mahasiswa atau mahasiswanya? Boleh Ibu tiga-tiganya, Ya, calon ya, mahasiswa, mahasiswa dan para alumninya Oke, Bu. iya, iya, oke. Baik, buat siswa kelas 12 ya, mahasiswa RMIK dan para lulusan ya, jadilah pembelajar yang aktif ya. Kuasai teknologi informasi, jaga etika dan jangan ragu untuk terus mengembangkan diri baik dari segi akademik maupun dari segi non akademik ya. Terus kita tahu bahwa dunia kerja itu sangat menuntut sekali tenaga kesehatan yang cakap ya. Cakap itu artinya dia bekerja cepat, tepat ya gitu ya. Terus secara klinis bisa diakui kompetensinya, mempunyai integritas yang tinggi. Nah, tentunya juga di sini dibutuhkan juga kemampuan untuk terus beradaptasi ya, mengembangkan wawasan. Dan untuk lulusan tentunya jangan puas dengan D3 ya, karena memang harus untuk peningkatan pengetahuan itu bisa dilalui baik dengan pendidikan formal maupun pendidikan informal. Artinya lulusan D3 boleh kok melanjutkan ke S1, S2. Boleh gitu. banget ya Ibu ya. Ya, itu luar biasa karena tuntutan juga sekarang ya. Nah, maupun pendidikan informal misalnya pelatihan ya, mengikuti workshop ataupun seminar. Mungkin itu saja. Mungkin Bu, itu adalah pesan untuk para mahasiswa sendiri. Nah, Ya. untuk calon mahasiswanya Bu. Nah, untuk siswa Kelas 12 ya. Ya, ini untuk adik-adik ya, untuk anak-anakku yang tersayang yang kelas 12 ini luar biasa nih. Mulai dari sekarang kalau sekiranya punya bakat tentang teknologi ya, punya kemauan juga untuk bekerja ke luar negeri, mengembangkan wawasan tapi juga pengen di bidang kesehatan. Nah, tempatnya adalah Rekamedis informasi kesehatan. Ya, Oke, Bu, terima kasih. Satu lagi Bu, yang terakhir untuk para alumninya Bu. Ya, untuk alumni ya itu tadi ya, jangan puas dengan tingkat pendidikan kita di D3 kebidanan D3 Rekamedis informasi kesehatan. Bisa di skip nggak? Balik lagi nanyanya, ulang lagi. Yang untuk alumni. Jiwanya masih tertinggal. Aduh, maaf. Di skip ya Pak ya. Ulang lagi. Ulang. Oke Ibu, kalau Iya. untuk motivasi bagi para alumni RMIK-nya sendiri Bu, Iya. bagaimana Bu? Ini lulusan kita nih sudah banyak di lahan praktik ya. Jangan puas, jangan langsung berbangga bahwa sudah D3, tapi tetap tingkatkan pengetahuan bisa lewat pendidikan formal maupun pendidikan informal. Ya, pendidikan formal tentunya bisa melanjutkan S1, S2 ya. Tentunya juga S3 akan bisa ya, Bu? iya sangat besar sekali peluangnya bisa ya. Untuk yang informal ya jangan lupa, jangan terlena, jangan terlalu fokus ke komputernya, tapi tetaplah mengikuti kegiatan pelatihan ya, seminar maupun workshop yang Untuk terkait dengan pengembangan diri ya, kompetensi. Bu? Betul sekali Oke, gitu Bu. ya. Dan Gitu. mungkin jangan lupa tetap pertahankan kompetensi yang dimiliki oleh PMIK sendiri yang tadi Ibu sebutin tadi ya Iya, Bu. Oke. betul ya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Kita mendapatkan insight yang dapat dari Ibu Elvi nih, mulai dari gambaran prodi RMIK-nya itu sendiri dan strategi kampus dalam prodi D3 RMIK tadi, serta bekal apa aja yang perlu kita bawa dari tingkat mahasiswa sampai kita lulus nanti. Semoga obrolan ini menjadikan motivasi bagi kita semua. Dan terima kasih banyak kepada Ibu Elvi SSTMPH atas waktunya dan penjelasannya Ibu. Oke. Dan buat Sobat Bincang Kampus, jangan lupa follow YouTube @bincangkampus dan share, like, and comment episode kali ini ya teman-teman.
Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Nura Restiani Yulewati. Sampai jumpa kembali di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Gitu.